Halo, Assalamualaikum. Berjumpa kembali di channel Seaworld TV. Menyusul Poyuono, kini giliran Fadlizon yang ditendang Prabowo dari Waketum Gerindra. Ditulis oleh Ferry Patli. Siapa sih yang tidak kenal Fadlizon, si kader Gerindra? Nyaris semua orang mengenalnya. Entah itu makhluk halus ataupun makhluk bumi, tidak ada yang tidak kenal si Fadlizon ini. Hanya saja, ia terkenal bukan karena prestasi, melainkan karena suka nyinyirin Presiden Jokowi beserta jajarannya. Karena doyan nyinyir itu juga, ia dibenci sekaligus dikagumi oleh warga Indonesia. Yang membencinya adalah orang-orang yang gak habis pikir. Kok bisa ya, wakil rakyat tapi mulutnya kayak emak-emak lagi PMS gitu? Sedangkan yang mengaguminya adalah orang-orang yang sama habitatnya dengan sahabat Fahri Hamzah itu. Mereka kagum, kok bisa ya muka Fadlizon tebal banget, bahkan lebih tebal dari muka badak. Sudah jelas-jelas bosnya jadi pembantu presiden, dia malah nyinyirin presiden. Si Fadli ini ibarat pembantu rumah tangga yang bekerja dengan tuan. Sementara tuannya tersebut bekerja di sebuah perusahaan. Bos perusahaan tempat tuannya mencari nafkah itulah yang dia nyinyirin melulu. Sebenarnya, kalau bos perusahaan itu mau, dia bisa saja memerintahkan karyawannya untuk menegur pembantunya tersebut supaya gak nyinyir lagi. Tapi itu tidak dilakukannya karena baginya banyak pekerjaan lain yang mesti dilakukan. Lagian juga gak levelnya seorang bos besar ngurusin pembantu karyawan. Nah, Fadlizon ini juga sangat identik dengan Prabowo. Di hati Prabowo, ia kura-kura sama seperti Edi Prabowo, istimewa. Jika Edi pernah dipercaya untuk duduk di kursi Ketua Komisi 4 DPR serta Ketua Fraksi Gerindra, Kabid di HKTI, Waketum Gerindra, dan direstuinya untuk menjadi Menteri KKP, maka Fadlizon ini juga pernah dipercaya untuk menduduki beberapa jabatan strategis seperti Wakil Ketua DPR Republik Indonesia, Wakil Ketua Umum Gerindra, dan lain-lain. Tapi ternyata keduanya telah mengkhianati kepercayaan itu semua. Si Edi kita tahu sendiri bagaimana cerita pengkhianatannya. Korupsi ekspor bibit lobster. Sekarang ia lagi mendekam di penjara untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut. Edi juga sudah mundur dari partai yang turut membesarkan namanya itu. Yang tersisa sekarang, nama Gerindra turut tercoreng oleh ulahnya nilep duit haram tersebut. Jika Edi korupsi dan sudah mundur dari Gerindra, lantas bagaimana dengan Fadlizon? Apakah pengkhianatan yang ia lakukan terhadap Prabowo? Ia merusak citra Partai Gerindra dengan tingkah lakunya. Tentu kita masih ingat, kala itu ia selfie dengan Donald Trump dan mendukung pencalonannya sebagai Presiden Amerika, serta mengucapkan selamat atas terpilihnya pebisnis itu menjadi orang nomor 1 di Amerika. Padahal di kemudian hari, Trump ternyata lebih pro terhadap Israel daripada Palestina. Yang mana ia pernah menyatakan Yerusalem adalah ibu kota Israel. Hingga kala itu, politisi yang pernah like video bokep tersebut mendapat kecaman yang keras dari netizen. Fadlizon Inlander kelihatannya hanya jadi jongos kapitalis, ujar pemilik akun @PKSLiberal. Fadlizon yang mendukung Trump ini jelas merusak citra Partai Gerindra. Karena orang akan berpikiran bahwa partai itu merupakan antek Amerika. Padahal Prabowo sering banget memakai istilah asing dan aseng untuk menyerang Presiden Jokowi kala itu. KWK. Termasuk juga ketidakkonsistenan antara perkataan dan perbuatannya. Fadli pernah mengatakan kalau dirinya anti terhadap PKI. Tapi di kemudian hari, ia diketahui pernah ziarah ke makam mbahnya komunis, Karl Marx, dengan membawa serangkaian bunga pula. Kalau memang ia anti terhadap penulis dal kapitalis itu, ngapain juga jauh-jauh ke London untuk ziarah ke makamnya? Bawa karangan bunga pula. Seharusnya Fadlizon membawa palu untuk menghancurkan makam Marx itu. Baru ia layak disebut sebagai anti PKI. Nah, puncaknya pembelaan Fadlizon terhadap FPI yang membuat Prabowo benar-benar berang terhadapnya. Sudah jelas-jelas FPI itu ormas intoleran, suka melakukan pengerusakan terhadap aset milik orang lain, serta melakukan aksi kekerasan terhadap orang-orang yang tidak sepaham dengannya. Juga tidak mencantumkan Pancasila di ADART-nya,
yang hal ini bertentangan dengan undang-undang, serta imam besarnya Rizik Syihab pernah tersandung kasus chat seks bersama Firza Husein. Oleh Fadly, ex-ormas tersebut dia bela habis-habisan. Sampai-sampai ada yang menyindirnya sebagai jubir FPI. Jelas hal ini merugikan Gerindra karena orang akan mengecap partai itu sebagai partai yang mendukung aksi intoleransi di Indonesia. Nah, karena perbuatannya itu, apakah Fadlizon lantas dipecat dari Gerindra? Ternyata tidak. Akan tetapi kalau kita perhatikan sekarang, miris juga. Satu persatu jabatannya lepas dari Partai Gerindra. Pertama, ia tidak lagi ditunjuk jadi wakil ketua DPR. Penggantinya adalah ketua harian Gerindra, Sufmi Dasko Ahmad. Kedua, ia tidak lagi ditunjuk jadi jubir Gerindra. Padahal sebelumnya, bertahun-tahun ia jadi jubir partai itu beserta Prabowo. Pasca tidak lagi ditunjuk jadi jubir itu, Fadlizon pun ngeles kalau dia adalah jubir rakyat. Hehehe. Terakhir, dan ini yang terbaru, ia tersingkir dari kursi wakil ketua umum Gerindra. Posisinya tersebut digantikan oleh M. Irfan Yusuf Hashim atau yang biasa disapa Gus Irfan, cucu pendiri NU. Yang kita tahu sendiri kalau NU berseberangan dengan FPI, ormas yang dibela mati-matian oleh Fadlizon tersebut. Ini artinya apa? Simbol dibalik penunjukan Gus Irfan itu adalah Gerindra ingin menunjukkan kalau haluan politiknya telah berubah, yakni dari bersahabat dengan FPI kini merapat ke NU. Komitmen Partai Gerindra untuk tetap menjaga Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika, persatuan dan kesatuan yang merupakan pilar bagi kekuatan bangsa Indonesia dalam kondisi apapun, merupakan hal yang tidak bisa ditawar-tawar lagi, ujar Sekjen Gerindra Ahmad Muzani. Jadi, melihat itu semua, apalagi namanya kalau bukan Fadlizon perlahan tapi pasti disingkirkan oleh Gerindra, karena haluan Gerindra sekarang sudah bertolak belakang dengan apa yang dia lakukan. Bagaimana menurut Anda? Silakan tulis komen Anda di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share. Siwar TV pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.